Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aulia Cahyani. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus fraktur kruris sepertiga distal dekstra. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penata laksanaan ini ada 5 item. Yang pertama itu asesmen, kemudian penegakan diagnosa, penentuan planning, kemudian intervensi, dan juga evaluasi. Nah, untuk yang pertama yaitu asesmen. Asesmen ini terdiri dari objektif, subjektif, dan juga objektif. Nah, di mana untuk pemeriksaan subjektif itu terdiri dari keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan juga riwayat penyakit keluarga. Nah, jika pasiennya anak-anak atau si pasien belum mampu menjawab pertanyaan dari si terapis, maka kita bisa melakukan dengan metode heteroanamnesis. Nah, heteroanamnesis ini kita menanyakan keluhan si pasien pada keluarganya atau orang yang sedang bersamanya pada saat pemeriksaan. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan objektif, dia itu terdiri dari pemeriksaan vital sign, kemudian inspeksi yang dari statis dan juga dinamis, kemudian palpasi, perkusi, auskultasi, joint test, muscle test, neurological test, kemudian kemampuan fungsional, dan juga pemeriksaan spesifik. Nah, biasanya pada pasien dengan kasus fraktur kruris ini, dia akan terdapat berbagai permasalahan seperti nyeri, kemudian odem, dan juga penurunan LGS. Untuk yang pertama, untuk pemeriksaan nyeri, kita bisa menggunakan FAS. Nah, FAS ini terdiri dari 0 sampai 10 angka. Nah, kita akan memberikan kepada pasien dan menanyakan nyerinya itu sampai di angka berapa. Nah, yang perlu diketahui, nyeri itu terbagi atas 3, ada nyeri diam, gerak, dan juga nyeri tekan. Nah, nyeri tekan ketika kita memberikan penekanan pada bagian sisi yang sakit, maka si pasien tentunya akan merasa sakit. Dan nyeri gerak ketika kita menginstruksikan kepada si pasien untuk menggerakkan pada sisi yang sakit, otomatis pasien juga akan merasa sakit. Dan untuk nyeri diam itu sendiri, pasien tidak melakukan aktivitas apa-apa, tetapi pasien tersebut merasakan sakit. Dan yang ketiga, untuk pemeriksaan LGS, kita bisa menggunakan goniometer untuk mengetahui kekurangan dari derajat lingkup gerak sendinya. Dan yang keempat, kita bisa melakukan pemeriksaan fungsional dengan menggunakan indeks Bartel. Nah, indeks Bartel ini berisikan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh si pasien. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, langkah selanjutnya itu penentuan diagnosa, di mana diagnosa ini terdiri dari impairment, kemudian functional limitation, dan juga participation restriction. Dan untuk impairment-nya kita menemukan adanya nyeri, kemudian odem, penurunan LGS, dan juga adanya gangguan fungsional. Sedangkan untuk functional limitation-nya, pasien belum mampu berdiri, kemudian berjalan, bahkan berlari. Nah, sedangkan untuk participation restriction-nya, otomatis pasien belum mampu melakukan aktivitas sehari-harinya seperti bermain di luar dengan teman-temannya. Nah, setelah kita sudah menentukan diagnosa dari si pasien tersebut, langkah selanjutnya yaitu penentuan planning atau perencanaan, di mana planning ini terbagi atas 2, jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya kita bisa menurunkan nyerinya, kemudian odemnya, dan juga meningkatkan LGS. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya kita bisa meningkatkan activity daily living-nya atau kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan si pasien. Nah, selanjutnya yaitu pemberian intervensi. Nah, pemberian intervensi ini dapat dilakukan atau diberikan dari hari ke-0 sampai hari ke-3. Nah, untuk hari pertama yaitu kita lakukan penurunan dari odemnya. Untuk penurunan odem ini ada berbagai cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan compress ice, kemudian elevasi, pemasangan bandage, tapping, dan juga pumping exercise. Dan di sini saya akan memberi contoh untuk yang pumping exercise. Pumping exercise ini berupa gerakan dorsal fleksi dan juga plantar fleksi, kemudian inversi, eversi, dan juga gerakan memutar atau circumduction.
Nah, yang kedua yaitu untuk penurunan dari nyerinya. Nah, kita bisa menggunakan metode dari breathing exercise. Itu ada dua, pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Untuk pernapasan dada, kita menginstruksikan pasien untuk meletakkan tangannya di atas dada. Kemudian, pasien akan menarik nafas melalui hidung dan akan dihembuskan melalui mulut secara perlahan. Kemudian untuk pernapasan perut, pasien meletakkan tangannya di atas perut, kemudian bernapas seperti biasa. Itu menarik nafas melalui hidung, kemudian menghembuskannya melalui mulut. Itu bisa diulangi selama 8-10 kali. Nah, kemudian untuk meningkatkan dari LGS atau lingkup gerak sendinya itu bisa menggunakan metode Flatline. Nah, selanjutnya itu hari ke-1. Nah, hari ke-1 ini kita mengulangi dari pemberian intervensi dari hari ke-0 tadi, kemudian ditambah dengan latihan sitting atau duduk. Yang terbagi atas 3, ada half lying, kemudian long sitting, dan juga full sitting. Untuk half lying itu kita meninggikan kepala si pasien. Pasien tidur di bed, meninggikan kepala pasien. Kita bisa mengganjalnya pakai bantal atau menaikkan dari si bednya itu. Nah, yang kedua itu ada long sitting. Long sitting ini pasien duduk di atas bed dengan posisi kaki tetap lurus. Dan yang ketiga full sitting, pasien sudah dapat duduk di tepi bed dengan kaki sudah dapat atau lutut sudah dapat ditekuk. Kemudian hari kedua, nah pada hari kedua ini kita ulangi pada pemberian intervensi hari pertama tadi ditambah dengan latihan standing dan juga walking dengan teknik non-weight bearing atau tidak menggunakan berat badan sepenuhnya, tetapi kita menggunakan alat bantu berupa walker, crack atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk hari ketiga, pada intervensi hari kedua, kita mengulangi pada hari ketiga ini, dan jika pasien belum mampu melakukan, maka kita harus tetap terus mengulang untuk dari hari ke-0 sampai hari kedua, sampai pasien bisa melakukan intervensi tersebut. Nah, selanjutnya, kapan sih pasien itu bisa menapak sebagian? Pasien bisa menapak sebagian itu ketika pasien sudah melewati fase healing tissue atau soft dan hard tissue, dan juga kalsifikasi dan parsial. Nah, selanjutnya kapan sih pasien itu bisa menapak sebagian? Pasien itu bisa menapak sebagian ketika pasien sudah melewati yang namanya healing tissue atau soft dan hard tissue, dan juga kalsifikasi atau parsial. Dan untuk menapak full, tentunya pasien terlebih dahulu akan melewati fase remodeling. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penata laksanaan fisioterapi pada kasus fraktur kruris sepertiga distal dextra. Apabila terdapat kekurangan dan penjelasan yang kurang detail dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.